Baik, puji Tuhan. Thank you tim musik. Wah, luar biasa saya menikmati penyembahan pagi hari ini. Chordnya mantap. Baik Bapak Saudara, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini saya boleh berdiri di tempat ini. Saya percaya bahwa ini semua karena Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu berkata, ini siapa yang berdiri di depan? Ya, perkenalkan saya Ben Kadang. Saya dari Serui, dari Papua. Mungkin papi saya sudah pernah pelayanan di sini ya. Saya anak dari Bapak Pendeta Rufinus Kadang. Dan saat ini Tuhan percayakan saya untuk membantu pelayanan beliau di Papua, di Serui. Sebagai wakil gembala, youth pastor di GBI Philadelphia Serui. Tuhan percayakan saya juga menjadi leader, menjadi ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia di BPD Papua Tengah. Jadi meliputi Serui, Biak, Nabire, Timika dan kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau di sini ketuanya Ko Henry, tapi tadi katanya udah diganti. Saya nggak tahu kalau yang sekarang siapa. Ada teman-teman yang bergabung di organisasi DPA, boleh angkat tangan? Oh, ada satu. Mantap brother. Saya di DPA kurang lebih 14 tahun dari saya SMA. Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani generasi, terutama anak-anak muda yang ada di tanah Papua. Saya bersyukur kalau Tuhan kasih saya passion untuk melayani generasi. Karena itu saya selalu excited kalau melihat generasi-generasi muda melayani di tempat ini. Amin. Yang setuju katakan amin. Saya bersyukur kalau gereja Betel Indonesia memberikan kesempatan buat generasi untuk melayani di setiap gereja-gereja lokal. Karena itu satu kerinduan saya supaya generasi-generasi muda dimanapun saja mereka berada, Tuhan tempatkan kita dimanapun, kita pakai kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya dari SMP sudah Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Tuhan kasih saya karunia untuk bermain musik. Sampai saya SMA, saya lanjutkan perkuliahan saya di Bandung, di Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung. Yang sekarang ketuanya ialah ketua sinode kita Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Karena itu satu kerinduan saya supaya gereja ini lebih lagi Tuhan pakai dahsyat lagi. Amin. Karena itu anak-anak muda, tugas kita ialah kita bawa setiap jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Sudah saatnya generasi-generasi muda yang harus Tuhan pakai untuk membangkitkan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Karena itu saya bilang sama orang tua saya bilang sama papi saya, siapapun dia, siapapun Tuhan kasih dia, mau karunia apapun, kesempatan untuk setiap generasi untuk melayani di tempat ini. Berikan kesempatan. Gereja harus memberikan kesempatan untuk generasi-generasi melayani. Amin. Tinggal disupport, tinggal di mentor, tinggal dibimbing, tinggal dibina supaya mereka tidak keluar dari arah jalurnya Tuhan. Baik Bapak Saudara, satu hal yang saat ini Tuhan sedang bawa saya di akhir-akhir saat ini. Tentang spiritual dehydration atau kekeringan rohani. Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya datang ke rumah Tuhan, setiap kali saya datang ke gereja Tuhan, saya selalu memastikan saya mengalami encounter with God atau perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara masuk dari depan pintu atau dari samping, dari manapun Bapak Ibu Saudara masuk, pastikan bahwa setiap kali saya datang bergereja, saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Karena waktu kita datang ke tempat ini, kita membuang segala apa yang saat ini sedang kita lakukan. Baik di rumah kita, baik di pekerjaan kita. Kita bekerja selama 6 hari, kita sudah banting tulang. Karena itu setiap hari, minggu, pastikan jemaat Tuhan, GBI Visi Pemulihan, alamin yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Datang sama Tuhan gak boleh setengah-setengah. Amin. Harus totalitas, alamin Tuhan supaya kita gak mengalami yang namanya spiritual dehydration atau mengalami yang namanya kekeringan rohani. Bapak Saudara baru masuk dari pintu gereja, baru datang duduk saja, baru lihat keyboard, main chordnya, main instrumennya, Bapak Ibu sudah diberkati. Amin. Bapak Ibu baru datang, baru duduk saja sudah menikmati hadirat Tuhan. Tanpa WL harus pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara nyembah Tuhan. Mari kita nyembah Tuhan, kita berdiri. Di tempat saya selalu melatih jemaat Tuhan. Tidak perlu nyembah Tuhan di komando. Kalau Bapak Ibu perlu untuk berdiri, berdiri. Bapak Ibu perlu untuk duduk, duduk. Bapak Ibu Tuhan suruh untuk berlutut, berlutut. Nyembah Tuhan gak harus ditarik-tarik untuk nyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Well gak usah harus maksa-maksa. Ayo kita nyembah Tuhan. Kita tarik hadirat Tuhan supaya turun di tempat ini. Gak perlu. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa hidup kita adalah penyembahan, kita harus totalitas untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu di tempat kami punya moto ketika kita nyembah Tuhan harus dengan pola radar.
responsif, agresif, dinamis, antusias, dan radikal. Amin. Itu kalau nyembah Tuhan sungguh-sungguh seperti itu. Jangan malu. Aduh Pak Pendeta, kalau saya nyembah Tuhan, saya takut nanti make up saya luntur Pak Pendeta. Saya takut nanti baju saya agak sedikit naik. Gak perlu Bapak Saudara. Kalau gitu kalau nyembah Tuhan, pastikan supaya semua yang kita pakai untuk Tuhan. Amin. Jadi nyembah Tuhan harus dengan pola seperti itu. Harus dengan responsif. Amin. Yes. Saya kalau nyembah Tuhan, saya bukan tipe seorang penyembah yang terlalu tenang, yang sorry, saya nggak menjudge ya. Setiap kita punya pola menyembah Tuhan masing-masing. Ada orang yang nyembah Tuhan dengan pola yang tenang, yang lembut, yang dimana saatnya Tuhan ingin berbicara. Itu dengan pola deeper worship. Nyembah Tuhan dengan tenang, tiba-tiba Tuhan kasih pewahyuan. Kalau saya nyembah Tuhan, saya pola strong worship. Nyembah Tuhan harus dengan agresif. Karena Alkitab mencatat bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini firman Tuhan. Jadi kalau nyembah Tuhan harus dengan segenap kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Harus dengan totalitas kita. Semua yang ada di badan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita harus pakai untuk menyembah Tuhan. Semua gerakan tubuh kita harus responsif, kita harus agresif, kita harus terus dinamis. Apalagi nyembah Tuhan itu harus terus dinamis. Pola penyembahannya harus terus naik, gak boleh turun. Tim musik apalagi, mereka pasti tahu yang namanya menciptakan chord-chord yang bukan hanya standar gitu aja, tapi harus terus mengalami yang namanya peningkatan. Next level nyembah Tuhan. Saya diberkati dengan penyembahan hari ini, Bapak Saudara. Supaya tim musik di sini nggak usah capek-capek lagi mau ajak jemaat Tuhan untuk nyembah Tuhan. Kembali ke setiap hati dari setiap jemaat Tuhan. Kalau engkau tidak mengalami Tuhan dalam hidupmu, setiap kali datang ke rumah Tuhan, setiap kali datang ke bait Allah, berarti Anda mengalami spiritual dehydration. Karena itu sebagai orang percaya kita harus dapat menjaga kesehatan roh kita. Menjaga setiap jiwa kita. Seringkali tanpa kita sadar kita mengalami yang namanya penyakit ini Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami penyakit rohani ini. Kita mungkin menganggap ini hal yang remeh. Atau mungkin kita tanpa sadar kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mengalami kekeringan rohani yang luar biasa. Next. Ibarat tubuh kita yang bisa merasakan dehidrasi, kerohanian kita juga bisa mengalami kekeringan. Bapak Saudara, kalau satu hari nggak minum air rasanya gimana? Haus nggak? Haus? Halo, bagaimana? Haus ya? Nah, ini ibarat tubuh kita yang bisa merasakan dehidrasi, kerohanian kita juga bisa mengalami kekeringan. Kalau setiap hari kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita, rohani kita akan mati. Jemaat Tuhan, saya ngomong ini bukan berarti saya nggak mengalami ini Bapak Saudara. Saya mengalami. Saya pernah mengalami di mana masa-masa Tuhan bawa saya untuk kau terlalu capek. Nanti next di poin-poin berikutnya Bapak Saudara. Aku terlalu capek melayani Tuhan. Kalau gitu melayani Tuhan itu berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kekeringan rohani. Beda mengalami pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, amin. Jangan kita melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengalami pekerjaan Tuhan, kita melayani pekerjaan, nanti kita capek, serius, saya percaya. Oh, saya main musik, saya udah worship leader, saya main tamborin. Ini pekerjaan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang kita layani. Kita hanya sebatas melayani pekerjaannya Dia. Akhirnya rohani kita mengalami kekeringan. Ini bisa melanda siapa saja, termasuk pendeta Bapak Ibu Saudara. Pelayan Tuhan atau pemimpin rohani. Siapapun dia bisa mengalami yang namanya spiritual dehydration atau mengalami kekeringan rohani. Ya, kami para pelayan Tuhan, kami para pendeta pun bisa mengalami hal yang sama. Siapa bilang tidak? Bapak Saudara, saya anak pendeta. Papi saya kalau sudah pulang pelayanan, dari pagi sampai malam, besok lagi pagi sampai malam, besok pagi sampai malam.
kami nggak punya waktu untuk terus ketemu. Saya udah pergi sekolah, kembali lagi saya udah nggak ketemu, saya udah tidur. Papi saya udah pulang, saya udah tidur. Dan Tuhan tampar ketika Bapak Ibu Saudara tahu Tuhan bawa orang tua saya, Tuhan bawa papi saya untuk alamin yang namanya spiritual dehydration, kekeringan rohani, sibuk melayani Tuhan, tapi nggak pernah tahu bahwa siapa yang harus kita layani. Saya alamin itu dalam keluarga saya, dalam orang tua saya, melayani Tuhan, hebat. Karena itu papi saya nggak pernah terima undangan untuk pelayanan dimanapun. Dia selalu membawa dirinya untuk masuk melayani di setiap gereja-gereja lokal yang ada. Saya nggak izinin untuk ada yang mau undang kemana. Kecuali Desember ya. Desember selalu dia punya visi yang nggak bisa saya hambati. Karena dia dari tahun 70 sudah merantau ke Papua. Dia bilang sama saya bahwa Kisah Rasul 1 ayat 7 berkata bahwa ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Bagi dia Toraja itu Yerusalem, keluarganya. Jadi dia harus pulang untuk menginjil di tanah Toraja. Amin. Saya nggak bisa. Kalau saya mau ke Toraja silakan. Saya nggak bisa untuk mau bilang, Pak nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini. Itu visinya dia. Jadi kurang lebih hampir 9 tahun atau mau jalan 10 tahun. Setiap bulan Desember kami selalu Natal di minggu pertama. Setelah itu dia harus pergi. Karena itu mungkin dia sering pelayanan di sini. Karena setiap bulan Desember kesempatannya untuk dia melayani di luar. Dari Januari sampai November nggak pernah. Saya selalu minta supaya beliau fokus buat jemaat Tuhan. Dia bukan tipe seorang pendeta yang suka di-invite, diundang-undang. Saya selalu bilang bahwa Tuhan mau karunia gembala ada padanya. Supaya jemaat Tuhan tidak mengalami yang namanya kekeringan rohani. Pemimpin harus terus standby di setiap gereja-gereja lokal. Yang harus kasih makan domba kita gembala, betul? Bukan gembalanya orang lain, betul? Jadi kalau supaya tahu jemaat di tempat ini tidak mengalami kekeringan rohani, gembala harus terus support, memberikan makanan rohani. Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar bahwa tanda-tanda supaya kita tidak terjebak dalam situasi ini. Boleh? Yang pertama, next. Memberi tanpa pernah mengisi kembali. Kita membagikan firman Tuhan. Kita bersaksi. Kita share dimanapun saja kita berada. Baik di keluarga kita, di pekerjaan kita. Tetapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Inilah yang dibilang memberi tanpa pernah mengisi kembali. Maka hal ini akan mempengaruhi emosi, mental, fisik. Dan kita mengalami kekeringan. Ini buat para pelayan-pelayan Tuhan. Kau hebat melayani Tuhan. Dimanapun saja engkau ada, kau hebat memberi impartasi. Tapi gak pernah diisi oleh firman Tuhan. Paham maksud saya? Paham? Para pelayan Tuhan paham? Melayani Tuhan, kau hanya memberi, kau impartasi terus sama orang lain. Tapi gak pernah kau diisi kembali oleh Tuhan. Karena itu setiap engkau yang ada di tempat ini, satu hal yang saya mau bilang, kalau mau tahu orang betul-betul hidup di dalam penyembahan, lihat aja keintimannya dia dengan Tuhan. Setiap hari dia baca firman. Setiap hari dia renungkan firman. Setiap hari dia saat teduh dengan Tuhan. Karena bagi saya Tuhan itu bukan Tuhan yang memandang rupa. Dia Tuhan yang melihat hati. Setuju ya? Sehebat apapun engkau tampil melayani Tuhan, dia Tuhan yang tidak melihat rupa. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tidak pernah melihat rupa, tapi dia melihat hati kita. Yang setuju katakan amin. Ketika Raja Daud dipilih oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, ketika Nabi Samuel bilang sama Isai keluarin anak-anak kamu, keluarin. Eliab keluar, Abimelek keluar, semuanya keluar. Samuel sudah bilang, Tuhan ini parasnya hebat, elok rupanya, ganteng wajahnya. Tapi Tuhan bilang apa? Samuel, aku Tuhan yang tidak memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi kalau betul-betul mau datang di hadirat Tuhan, hati kita yang kita bawa sama Tuhan. Bahwa Tuhan, saya mau supaya ketika saya memberi kepada orang lain, mengimpartasikan firman Tuhan, membagikan berkat bagi Tuhan, saya share buat Tuhan, saya mau terlebih Tuhan isi
kembali saya. Sama seperti mobil, kalau kita mau jalan kita harus isi bensin. Jangan kita mau jalan terus kita gak pernah isi bensin. Betul? Sama dengan kehidupan rohani kita. Memberi tanpa pernah mengisi kembali. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, engkau melayani Tuhan di sini, pastikan bahwa engkau sudah diisi oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, next. Melayani tanpa hati, tetapi karena tugas. Ada pergeseran pada motivasi kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak termotivasi oleh gairah atau passion. Batin kita enggan, hati kita tidak ingin lagi melayani. Tetapi kita tetap melayani karena gak enak dengan gembala atau jadwal yang sudah dibuat. Paham? Oh iya, saya melayani Tuhan karena ada nama saya, besok saya singer, besok saya usher. Melayani dengan motivasi yang berbeda. Karena tugas, bukan lagi hati yang murni. Ini orang-orang yang mengalami kekeringan rohani. Melayani tanpa hati, tapi karena tugas. Oh ya, saya melayani Tuhan karena minggu depan saya dijadwalkan. Tapi kalau betul-betul keluar dari hatimu, oh Pak Gembala siap, saya mau dikasih melayani di mana saja. Saya mau usher. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih kesempatan datang ke Papua, jangan kaget lihat saya Bapak Ibu Saudara. Saya ini nggak nyombong diri ya, tapi saya ini serba bisa. Bapak Ibu Saudara bisa lihat saya di sini, besok Bapak Ibu Saudara bisa lihat saya cuci piring. Itu tipe saya melayani Tuhan. Hari ini saya ada di altar, besok saya bisa jadi tukang parkir contohnya seperti itu. Karena melayani Tuhan gak harus di sini. Setuju? Setuju Bapak Ibu Saudara? Dimanapun saja Tuhan bisa pakai kita. Melayani Tuhan. Bahkan melayani orang selalu bilang di belakang layar, bahasanya begitu. Saya ini orang yang bisa dibilang perfeksionis Bapak Ibu Saudara. Kalau ada hal yang kurang sedikit, yang gak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya selalu berupaya untuk memperbaikinya. Karena itu dari jemaat masuk, pokoknya dibuat seperti perfect Bapak Ibu Saudara. Dibuat seperti betul-betul berjalan itu seperti jemaat itu seperti orang tamu spesial, itu saya. Tapi beberapa tahun belakangan ini Tuhan bilang sama saya, melayani jangan dengan pola pekerjaan Tuhan. Boleh saja dilihat perfeksionis, boleh dilihat profesional. Tapi pastikan bahwa setiap jemaat Tuhan yang datang ke rumah Tuhan, dia harus alamin encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dia gak alamin perjumpaan dengan Tuhan, berarti setiap kita para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, para pemimpin-pemimpin Tuhan, menyadari evaluasi kira-kira apa yang harus kita rubah dalam sebuah pelayanan kita. Yang ketiga, iman tidak menular. Ketika kita mengalami kekeringan rohani, maka orang-orang yang ada di sekitar kita gampang mengenali dengan melihat spirit atau semangat kita. Ketika spirit kita tidak lagi dirasakan orang di sekitar kita, maka bisa jadi kita lagi ada dalam situasi ini. Paham maksudnya poin ketiga ini? Iman kita gak menular. Orang lain gak melihat ada buah Kristus dalam kehidupan kita. Orang lain sudah gak melihat ada Yesus dalam hidup kita. Kita sudah tidak lagi mentransferkan iman kita bahwa dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sanggup untuk mengatasi setiap persoalan kita. Orang lain sudah gak diberkati dengan kehidupan rohani kita. Pernah mengalami ini? Tiba-tiba saya sudah gak lagi jadi berkat di tempat pekerjaan saya. Tiba-tiba saya sudah gak lagi menceritakan siapa Yesus bagi keluarga saya. Tiba-tiba saya sudah gak mengalami siapa Tuhan dalam hidup saya. Sehingga orang lain tidak mengalami Tuhan lewat hidup saya. Ini tanda ketiga orang yang mengalami kekeringan rohani. Imannya gak bisa dirasakan orang lain. Bahkan dia jalan saja orang sudah gak bisa lagi melihat dia bahwa dia memancarkan kasih Kristus. Amin Bapak Saudara. Yang keempat, kita lebih cepat. Tuhan terasa jauh. Kita malas saat teduh, kita malas membaca Alkitab. Kita sudah tidak lagi mendengar sesuatu dari Tuhan. Terkadang kita mendengar sedikit-sedikit dan kita pun mengabaikan teguran-tegurannya. Kita gak pakai telinga kita untuk peka mendengar suara Tuhan. Sepertinya Tuhan itu terasa jauh sekali. Yang dulunya kita merasa bahwa Tuhan itu dekat, ketika saya nyembah Tuhan, ketika saya mengalami Tuhan, sepertinya Tuhan itu ada di sini. Karena itu Bapak Saudara, percaya bukan karena melihat.
Amin. Kalau kita percaya bahwa dia Tuhan yang dekat, percaya, gak usah perlu kita lihat Tuhan ada di samping saya atau tidak. Kalau orang yang mengalami kekeringan rohani, dia akan malas saat teduh. Saya gak menjudge Bapak Saudara, introspeksi setiap kehidupan kita. Bagaimana saat teduh kita dengan Tuhan. Setiap hari bangun pagi, mau tidur atau di pekerjaan kita. Apakah kita masih mengalami yang namanya saat teduh kita dengan Tuhan? Puji Tuhan di tempat kami menara doa 12 jam. Kami enggak 24 jam, kami masih setengah hari. Masih terus berjalan. Jemaat Tuhan yang punya waktu untuk datang berdoa. Kami buka ruang doa kita setengah hari. Dan full timer selalu standby untuk datang menerima setiap jemaat. Siapapun dia. Ada yang datang dengan pakaian dinas. Ada yang datang dengan pakaian pekerjaannya dia. Kami selalu buka ruang menara doa kita. Full timer standby. Setengah hari, kita gak full, setengah hari saja. Amin Bapak Saudara. Karena itu setiap jemaat Tuhan harus dibantu dengan fasilitas-fasilitas gereja yang ada. Ada jemaat Tuhan yang sulit untuk saat teduh di rumah. Karena faktor keluarga atau mungkin merasa minder atau mungkin merasa malu. Gerejalah tempat untuk dimana kita bisa membangkitkan iman kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Karena itu kalau mau tahu penyembahan yang sesungguhnya Bapak Saudara, jangan lihat ketika kita tampil di tempat ini. Penyembahan yang sesungguhnya ialah ketika engkau ada di kamarmu. Itu penyembahan sesungguhnya yang tanpa orang lain lihat. Yang tanpa orang lain harus, oh dia sedang berdoa, dia sedang menyembah Tuhan. No. Penyembahan yang sesungguhnya ketika engkau ambil waktumu dengan Tuhan. Di balik pintumu, di kamarmu dan kau duduk. Amin Bapak Saudara. Itu penyembahan yang sesungguhnya tuh. Di tempat yang tersembunyi yang tidak orang lain lihat. Amin. Supaya kita tidak merasa bahwa Tuhan itu sepertinya jauh sekali dari kita. Baca Alkitab. Saya kemarin antar keponakan saya di rumah sakit Siloam. Dari pagi kita ngantri sampai malam. Saya kemana-mana selalu saya bawa Alkitab saya. Di jok motor atau di mobil ini selalu saya bawa. Saya punya waktu di mana saya baca firman, saya harus baca firman. Karena bagi saya kalau kita lemah Bapak Saudara, ini konsumsi ini biar kuat. Kalau engkau lemah baca firman supaya engkau kuat. Yang setuju katakan amin. Ini obat yang manjur Bapak Saudara. Kalau engkau mengalami masalah, tekanan, depresi, frustasi dan sebagainya, ini nih, saya mau bilang ini lari ke sini aja nih. Kau akan kuat Bapak Saudara. Baca firman supaya engkau kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Karena itu saya selalu mengupayakan hidup saya. Setiap hari saya selalu baca firman. Ada orang bilang dengan slogan no breakfast, no Bible. Paham maksudnya? Tidak sarapan pagi kalau enggak baca firman. Amin. Next, yang kelima. Kembali ke dosa yang lama. Ya, ini yang betul-betul saya lihat ini banyak dihantui oleh setiap jemaat Tuhan. Kita kembali menyukai dan melakukan hal-hal duniawi yang dulu sudah ditinggalkan. Sudah mulai kompromi, bahkan sudah mulai nyaman. Orang berbuat dosa itu nyaman gak Bapak Saudara? Nyaman gak? Nyaman ya? Rasanya enak, betul? Betul kan? Kalau orang buat dosa itu rasanya nyaman. Oh enak banget saya buat dosa, orang lain gak lihat kok. Nih kalau orang yang mengalami kekeringan rohani, dia akan kembali lagi kepada masa lalu dia. Dia akan lagi kembali menyukai hal-hal duniawi. Bukan hal-hal lahiriah, bukan hal-hal rohani lagi. Tapi dia menyukai hal-hal duniawi yang pernah dia alamin. Karena itu kalau mau ikut Tuhan memang Bapak Ibu Saudara, saya ini bukan orang yang pernah hidup di masa lalu saya yang mungkin ada pernah Bapak Ibu Saudara yang punya masa lalu yang buruk. Orang-orang narkoba, orang-orang yang merokok, orang-orang yang suka mau pakai ganja, mau pakai narkotika pun, kalau dia bertobat dia akan terus bergumul dengan memori-memori yang lama. Dia akan terus berjuang untuk meninggalkan yang namanya rokok, narkoba dan sebagainya. Karena itu ada dibilang namanya panti rehabilitas. Betul? Dan Alkitab bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau dia ketemu lagi dengan orang perokok, dia akan kembali lagi. Karena itu bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Berat Bapak Ibu Saudara, saya alamin
Bagaimana ketika saya melayani Tuhan, saya bertemu dengan jemaat-jemaat saya yang punya masa lalu yang cukup sulit. Mereka berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa yang lama. Saya bilang sama mereka, jangan ketemu lagi dengan orang-orang yang seperti itu. Karena kalau ketemu lagi, pasti kita akan mengalami yang namanya speed. Amin Bapak Saudara. Karena itu jangan pernah kembali lagi ke dosa yang lama. Kita fokus kepada Tuhan. Paulus berkata, berlari-lari kepada panggilan Tuhan, di mana kita akan mendapatkan mahkota surgawi. Yang terakhir, kita berpikir negatif. Ketika kita secara rohani kering, suasana surgawi seperti kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita tidak lagi mempengaruhi hidup kita. Kita kehilangan yang namanya kebenaran, damai sejahtera. Bapak saudara yang sudah menikah mungkin mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita. Ketika spiritual dehydration ini menghantui kita, kasih sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga. Sukacita sudah mulai hilang, damai sejahtera sudah mulai hilang. Dan sebaliknya kita merasa lebih mudah untuk memberi jalan kepada pikiran-pikiran yang negatif. Kita mudah untuk menentang, kita mudah untuk mengkritik, dan melemparkan pikiran destruktif dan emosional kita. Emosi kita semua mulai naik Bapak Saudara. Karena itu berpikirlah yang positif. Bukan hanya sekedar positif, berpikir seperti apa yang Kristus pikirkan. Amin. Karena Filipi 4 ayat 8 dibilang berkata bahwa jadi semua yang benar, semua yang suci, semua yang patut didengar, yang patut untuk dibicarakan, pikirkanlah semuanya itu. Kalau orang yang mengalami kekeringan rohani, pikirannya sudah mulai negatif. Oh dia begini, oh dia begitu. Kritik, kasih masukan-masukan yang tidak membangun. Itu orang-orang yang mengalami spiritual dehydration. Ada banyak sekali orang-orang yang mengalami kekeringan rohani. Amin Bapak Saudara. Saya bilang begini, saya gak menjudge setiap kita. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus hidupin apa yang saya alamin. Karena saya pernah mengalami ini Bapak Saudara. Karena itu kalau ada di antara kita yang mengalami kejenuhan, boleh jenuh boleh. Apalagi para pelayan-pelayan Tuhan, kita pernah ada di titik-titik, aduh saya jenuh, saya capek Tuhan. Saya sudah gak mampu lagi melayani Tuhan. Udahlah Tuhan, orang lain aja deh yang melayani Tuhan. Saya udah gak mampu Tuhan, capek, waktu saya tersita, lebih baik saya bekerja. Tapi hari ini firman Tuhan datang pada setiap kita. Bahwa kalau kita mengalami tanda-tanda di atas, kembalilah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Bapak Ibu tahu di situ dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Ia seumpama burung raja wali. Percayalah kepada kekuatan Allah dan jangan pada kekuatan diri sendiri. Allah berkuasa menciptakan sumber rohani kita untuk mengisi bejana-bejana yang kosong. Bapak Saudara, kalau ada di antara kita yang mulai mengalami ini, kembalilah kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kesempatan untuk kembali kepada Tuhan masih ada. Kalau kita belajar tentang perumpamaan anak yang hilang, Bapak Saudara, Alkitab mencatat bahwa dia mengalami yang namanya masa yang sulit. Dia menghabiskan semua harta orang tuanya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Amin. Berbicara tentang perumpamaan itu, ayahnya datang kepadanya dan memberikan dia setiap apa yang dia mau. Alkitab mencatat bahwa dia panggil pegawainya dan dia bilang, pakaikan setiap jubah yang terbaik, berikan dia perhiasan. Sama seperti Tuhan. Kita menghabiskan semua apa yang kita punya. Kita menikmati semua dunia ini. Tapi dia Tuhan yang terbuka bagi setiap kita. Menerima setiap kekurangan kita. Menerima setiap kelemahan kita. Dan dia Tuhan yang mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin Bapak Saudara. Wah kurang kuat, amin. Saya percaya bahwa gereja ini Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Karena itu gereja yang kuat adalah gereja yang suka berdoa. Gereja yang kuat adalah gereja yang suka menyembah. Gereja yang kuat adalah gereja yang suka memuji Tuhan. Karena kita hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Bukan sekedar doa yang biasa, tapi doa yang agresif. Doa yang profetik, doa yang apostolik. Deklarasikan firman Tuhan. Supaya setiap kali kita ada di mana
bukan lagi kita orang-orang yang mengalami kekeringan rohani. Tapi bejana kita akan Tuhan isi terus. Amin. Saya percaya kalau Tuhan berikan saya kesempatan datang ke tempat ini lagi, saya mendapati setiap jemaat Tuhan yang tanpa harus disuruh nyembah Tuhan, dia udah totalitas sama Tuhan. Dia harus betul-betul sungguh-sungguh dengan segenap energinya. Alkitab mencatat bahwa doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan servant prayer, doa yang kuat, doa yang sungguh-sungguh dengan segenap kekuatan kita. Sampai Tuhan dapati setiap kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Saya ingin bawa kita nyembah Tuhan Bapak Saudara.